Oke, baik. Kali ini kita akan jelaskan video tutorial menggunakan Excel untuk kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Tutorial ini akan bicara tentang Bitran-Hex, metode dalam menyusun jadwal untuk produksi, bagian yang pertama. Oke, silakan membuka Excel saudara. Ya, oke. Jadi sebagai contoh ini saya siapkan dulu. Ya. Perhatikan, misalkan kita mempunyai rencana agregat mobil, produksi mobil Januari sampai bulan Juni seperti di kolom F sampai kolom K. Ya, ini mobil yang akan kita susun. Oke, jadi ini adalah rencana agregatnya. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana menyusun rencana membuat jadwal induk produksinya. Oke, untuk itu kita harus tahu berikutnya kita punya data-data seperti yang disampaikan tadi. Ya, oke, ini adalah data-data pendukung yang diperlukan untuk membuat jadwal induk produksi. Membagi rencana agregat, ya, nanti kita bagi menuju ke familinya. Ini family ada 3, sedan, MPV, dan niaga. Untuk sedan ada 3 item, MPV 4 item, dan niaga ada 3 item. Oke, ini biasa yang family nanti indeksnya I, item indeksnya J, konversi, bagaimana mengkonversi individual item ke agregat. Ini nanti kalau namanya KIJ. Ya. Kemudian ini adalah cadangan minimum yang harus dipunyai, safety stock, BIJ, untuk item tertentu di family tertentu. Kemudian punya inventory awal, IJ, ya T-1 kalau di sana ya, gitu, di dek awalnya. Inventory pada bulan Desember. Kalau bicara Januari, kita baru harus tahu inventory di bulan Desember, di akhir Desember berapa. Kemudian ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu adalah data-data forecast demand yang akan mempengaruhi bagaimana kita menyusun rencana produksi. Oke, ini data awal, ya, rencana agregat dan informasi tentang konversi, safety stock, inventory sampai dengan forecast demand-nya. Kita mulai sekarang bagaimana menyusun rencana agregat. Rencana agregat itu disusun bertahap. Kalau kita punya Januari sampai Juni, maka kita mulai dari yang paling pertama, Januari dulu. Di bulan Januari. Oke, sehingga untuk bulan Januari kita perlu menghitung beberapa informasi. Yang pertama informasinya adalah inventory. Berapa inventory yang dimiliki di awal bulan Januari. Maka kita harus merujuk ke bulan Desember. Tadi Desember di sini. Di kolom E7 itu Desember. Ya, kita ada punya. Untuk A, family A, item 1 kita punya inventory 240. Oke, dengan cara yang sama nanti bisa di-copy data yang lain dari data agregat planning yang awal tadi. Sehingga kita dapatkan tuh informasi inventory ini. Kemudian karena bulan Januari, maka kembali karena ini Januari, maka demand-nya juga harus demand Januari. Copy datanya ambil data dari forecast demand tadi untuk Januari. Oke, Januari di sini, ya, di kolom F7 untuk A1. Sehingga kita bisa copy juga ini kita dapatkan, kemudian copy semuanya ke bawah, ke semua family dan itemnya. Oke, dapat. Oke, sehingga dengan cara yang sama Anda bisa copy conversion dan safety stocknya sekaligus biar cepat. Ya, sekaligus conversion itu untuk A1 dan safety stocknya. Ya, oke, setelah dapat baru kita copy. Iya, oke. Ini langkah pertama, ya. Jadi harus bisa memilih mana inventory awal, demand, konversi, dan safety stock. Setelah itu baru kita hitung expected quantity, maksudnya adalah kita kurangin inventory-nya dengan demand-nya.
Inventory-nya kita punya 200, misalkan contoh A1 itu adalah 240, kita kurangi dengan demand. Artinya di akhir bulan Januari nanti punya 70. Oke, dengan cara yang sama silakan dihitung untuk item yang lain, ya kita dapatkan itu. Sehingga kita bisa bandingkan sekarang mana item-item yang kurang dari safety stock-nya. Contoh misalnya di sini yang A itu 70, A1 ya 70, ini 70, ya ini 70, bandingkan dengan 50, wah lebih besar ini, lebih besar. Ya, yang di sini juga lebih besar, tapi yang ini lebih kecil nih. Nah artinya ada yang kurang dari safety stock-nya, artinya harus diproduksi. Ya, karena jumlahnya ada yang di bawah safety stock. Nah, cara menentukannya supaya karena pakai formula, jadi kita bisa pakai formula. Jika salah satu dari expected quantity yang pertama kurang dari safety stock atau bukan, kita cek. Hitung lagi yang kedua, apakah kurang dari safety stock? Ya, cek lagi yang ketiga karena ada 3 item, apakah kurang dari safety stock? Ya, itu. Kalau iya berarti dia production. Oke, kalau tidak ya tidak diproduksi, no. Ya. Oke, nah notnya gitu. Ya, jadi contoh di sini kita tahu tadi yang A3 itu adalah kurang dari safety stock, expected quantity-nya, makanya dia production. Nanti dengan cara yang sama, saudara bisa mengecek untuk yang family B dan C. Ini saya sudah ada formulanya, tinggal saya copy karena supaya lebih cepat copy-nya. Yang B tidak ada yang kurang dari safety stock, expected demand-nya. Kemudian demikian juga family C kita cek, ya. Dengan cara yang sama nanti saudara bisa cek itu ya produksi. Artinya langkah pertama, step pertama dari disaggregate ke level family adalah menentukan yang diproduksi. Dari sini kita tahu maka yang diproduksi adalah A dan C. Oke. Baik. Sampai di sini dulu. Apakah saudara paham cara menentukan family yang diproduksi tadi? Ya. Oke. Silakan coba buka Excel dan dicoba tutorial bagian 1 tadi. Sampai ketemu lagi di langkah berikutnya dari Bitranex. Terima kasih.